Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Apriansyah dari kelas 24 MYB dengan NRP 2440198. Di sini saya akan menyampaikan tentang kebijakan pemberlakuan sistem kas rawat inap standar atau KRIS BPJS Kesehatan. Sistem ini adalah bagian dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 yang bertujuan untuk menyamaratakan layanan kesehatan di rumah sakit bagi semua peserta BPJS Kesehatan. Sistem ini menggantikan kelas 1, 2, dan 3 dalam BPJS Kesehatan dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan serta kepuasan pasien. Penerapan sistem ini juga akan memastikan bahwa semua peserta BPJS Kesehatan mendapatkan fasilitas yang sama dalam ruang rawat inap seperti jumlah tempat tidur, pencahayaan, ventilasi, dan fasilitas lainnya. Di sini juga ada reaksi masyarakat seperti pro dan kontranya. Untuk pro-nya yaitu memperkuat prinsip keadilan sosial dan pemerataan layanan, serta mengurangi diskriminasi antar peserta BPJS dan fokus pada standar minimal layanan yang manusiawi dan setara. Untuk kontranya yaitu masyarakat khawatir akan kualitas layanan yang menurun karena semua disamaratakan, serta peserta yang sebelumnya membayar lebih untuk kelas 1 merasa dirugikan, dan juga rumah sakit mengeluh soal kesiapan infrastruktur dan biaya operasionalnya. Di sini saya menganalisis dari sudut perilaku organisasi. Kalau dilihat dari perilaku organisasi, khususnya di rumah sakit, kebijakan ini bisa dibilang mempunyai dampak yang lumayan besar. Rumah sakit kan isinya bukan cuma dokter sama perawat, tapi juga ada sistem manajemen, administrasi, dan keuangan, dan juga sebagainya. Karena perubahan ini membuat semua bagian itu harus mengatur ulang kembali. Pertama, dari strukturnya. Rumah sakit harus mengatur ulang kamar rawat inapnya. Misalnya, kamar yang dulunya diisi oleh 6 orang, sekarang maksimal diisi oleh 4 orang. Ini jelas butuh renovasi kembali, pengaturan ulang, dan biaya tambahan. Bagian manajemen rumah sakit pasti harus mengatur kembali agar tetap bisa jalan sesuai aturan tapi juga tidak merugikan. Itu yang kedua, dari sisi perilaku karyawan. Perubahan ini bisa muncul penolakan karena orang biasanya tidak langsung dapat menerima perubahan, apalagi menyangkut tentang kenyamanan kerja atau sistem yang sudah berjalan lama. Misalnya, perawat yang biasanya melayani pasien di kelas 3 mungkin harus belajar penyesuaian pelayanan karena sekarang semua pasien harus dilayani dengan standar yang sama. Selain itu, dari sisi komunikasi, pihak manajemen rumah sakit juga harus benar-benar bisa menyampaikan informasi ke seluruh tetap. Kalau tidak jelas penjelasannya, bisa muncul salah paham, bahkan menjadi konflik. Makanya, komunikasi yang baik juga penting buat bantu proses penyesuaian. Di sini ada kesimpulannya, yaitu kebijakan pemberlakuan sistem kas rawat inap standar BPJS Kesehatan ini memang baik dari sistem keadilan sosial, tapi dari sisi perilaku organisasi tantangannya cukup besar. Seperti rumah sakit harus siap beradaptasi baik dari sisi struktur, perilaku individu, maupun budaya kerjanya. Tapi jika semua dalam organisasi bisa bekerja sama dan terbuka terhadap perubahan, sistem ini bisa jadi awal dari pelayanan kesehatan yang lebih merata dan manusiawi. Intinya, semua perubahan dapat diterima, tetapi harus siap dengan tantangannya. Serta komunikasi itu penting. Sekian penjelasan tentang kebijakan pemberlakuan sistem kas rawat inap standar atau KRIS BPJS Kesehatan dari saya. Mohon maaf bila
banyak kekurangannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.